Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara-saudara, marilah kita baca suratul Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab yang kita pelajari ini, Faidur Rahman. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam werwa sira kabeh setuhune kelakuan teman-teman padha sulaya para ulamaul Islam ing dalem ngalap opah arah muruk Quran. Ketahuilah bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai bolehkah orang mengambil upah dari mengajar Al-Quran. Angendika Imam Az-Zuhri ora wenang ngalap opah krana arah muruk Quran. Krana muruki Quran iku wajib, ora wenang den jaluki opah. Kelawan dalil iki ayat wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila mutlaqon. Padha uga opah kedhik utawa akeh ca uga donya krana artine tsamanan qalila iku donya. Imam Az-Zuhri menyebutkan bahwa meminta upah dalam mengajarkan Al-Quran itu tidak boleh, karena mengajarkan Quran itu adalah kewajiban. Maka tidak boleh minta upah karena dalil ayat, janganlah kau menjual ayatku dengan harga yang kecil, yang sedikit sama sekali. Pertama kali baik itu sedikit maupun banyak, karena itu adalah dunia. Arti dari samanang kolila atau harga yang sedikit itu adalah dunia. Lan angendika Imam Malik lan Imam Syafi'i lan Imam Ahmad Al-Hambali wenang ngalap opah krana arah muruk Quran, krana ningali dawuhe Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setuhune hak-hake barang kang sira alap iku ngalap opahe kitabullah. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa boleh minta upah dengan mengajarkan Al-Quran, karena melihat dari sabda Rasulullah SAW bahwa sesuatu yang paling berhak untuk diambil upahnya itu adalah kitab Allah. Lan ngendika Abul Munzir lan Abu Hanifah radhiyallahu anhuma makruh muruki Quran kelawan jaluk upah. Sedangkan Abul Munzir dan Abu Hanifah mengatakan bahwa meminta upah dalam mengajar Quran itu makruh. Angendika ba'duhum ora wenang macaaken Quran sak khatame kelawan jaluk upah kurang saking 45 dirham. Ada yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran sampai khatam itu tidak boleh kalau diupahi kurang dari 45 dirham. Karena lamun kurang 45 dirham iku dinamani samanang qalila. Karena kalau kurang dari 45 dirham itu disebut harga yang sedikit. Lan menang jaluk upah kelawan luweh saking 45 dirham. Sebaliknya kalau lebih dari 45 dirham itu malah boleh. Ya, jadi ini ada perbedaan pendapat, tetapi kemarin sudah saya sebutkan bahwa kalau itu merupakan
ta'abbudi, orang sudah punya penghasilan lalu mengajarkan Quran, ya mungkin sebaiknya tidak perlu meminta upah. Tapi kalau memang dia tidak punya pekerjaan, profesinya ya memang itu, ya tentu itu, atau bagian dari profesinya, ya tentu dia boleh mengambil atau menerima upah. Ma'no al-isyari setuhune subhanahu wa ta'ala wis perintah ing Bani Adam kabeh kapurih ngimanaken ing iman kelawan Quran lan ngimanaken kelawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perintah kepada seluruh anak cucu Adam untuk beriman kepada Al-Qur'an dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan ojo pisan-pisan sira kabeh wong kang ngawiti kelakuan kufur, dan janganlah kalian ini menjadi orang pertama yang kufur. Lan ojo ana padha ngurupaken sira kabeh ing pira-pira ayatullah kang tetep ana pira-pira pejajahan bumi, lan kang tetep ana ing sira saking pira-pira haqaiq lan musyahadatul anwar. Dan juga jangan sampai kalian menukar ayat-ayat Allah yang sudah terpasang atau di seluruh penjuru bumi yang tetap atas kalian semua, yang berupa hakikat-hakikat dan musyabahatul anwar, nur yang disaksikan dengan mata kepala. Ojo sira urupaken sabanang kolila saking karepe nafsu lan condong demen marang suwiji-wiji saking karomah lan makomat, mongko dadi putus sira kabeh saking thariqul wusul. Jangan kalian tukarkan semua itu, ayat-ayat Allah itu dengan harga yang sedikit dengan tujuan nafsumu sendiri. Dan condong kepada sesuatu yang berupa karamat, ya. Karomat itu kemampuan yang luar biasa, dan juga makomat. Makomat itu tingkat tertentu dalam perjalanan sufi. Jadi karena ingin memperoleh itu, jadilah kalian terputus dari jalan sampai kepada Allah. Lan malih ojo pisan-pisan nyampuri sira kabeh barang kang hak, wa huwallah, ojo sira campuri kelawan batal, lan iya iku masiwallah. Dan juga jangan kau campuri barang atau sesuatu yang benar, yang hak, yaitu Allah, dengan hal-hal lain, yaitu yang batal, yaitu masiwallah, yang selain Allah. Karena saben-saben masiwallah iku batal, lan saben-saben batal iku sirna. Karena yang selain Allah itu batal, artinya tidak benar, dan yang tidak benar itu akan sirna. Lan ojo ngumpet sira kabeh ing barang kang hak, wa huwallah, kelawan amrih wairullah kang fani, ing hale sira wis weruh setuhune masiwallah iku ora ana, ingkang ana namung Allah Subhanahu wa taala kelawan wujude hakikate. Dan juga janganlah kau sembunyikan kebenaran atau yang hak, yaitu Allah, karena ingin memperoleh tujuan yang fana, yang segera hilang. Padahal kamu sudah tahu bahwa yang selain Allah itu adalah tidak ada. Yang ada hanyalah Allah yang wujud, yang betul-betul ada secara hakiki. Moko ngendika Subhanahu wa ta'ala halimu khotob marang ahlul Yahud, faqala ta'ala, karena itu lalu Allah berfirman dengan yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi dengan firman-Nya, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Lan padha jenengno sira ing salat 5 wektu, cara lakune salate wong Islam, lan padha ngestokno sira kabeh ing zakat, gaganira kabeh cara zakate wong Islam. Dan dirikanlah
sholat 5 waktu menurut cara orang Islam, serta penuhilah atau bayarlah zakat dari di sini memang disebut gogo itu padi ya, tapi maksudnya di sini semua semua hasil bumi. Semua hasil bumi kalian dengan cara zakatnya orang Islam. Krono salatmu lan zakatmu iku ora den wilang salat lan zakat sebab sulaya ing agama Islam sebab ora ruku. Lan malih padha salat sira kabeh kelawan salat berjamaah bareng-bareng kelawan mukminin kabeh. Dan kenapa harus mengikuti sholat dan zakatnya orang Islam? Karena sholatmu dan zakatmu itu tidak dianggap sholat dan zakat yang sebenarnya, sebab berbeda dengan sholat dan zakatnya orang Islam. Karena kalian kalau sholat tidak ruku, dan juga sholatlah kalian dengan sholat berjamaah bersama-sama dengan orang mukmin semua. Yakni setuhune iki ayat anu tuhaken setuhune ahlul kitab Yahudi wan Nasara iku den mukhatabi kelan furu' syariah. Maksudnya ayat ini menunjukkan bahwa ahlul kitab Yahudi maupun Nasrani itu diajak bicara atau diberitahu dengan cabang-cabangnya syariah. Ing sarehne salate Yahudi kabeh lan zakate iku ora den wilang-wilang salat sabab ora ruku lan ora den wilang-wilang zakat sabab ora cocok kelawan Islam. Ya, karena salat mereka dan zakat mereka itu belum dianggap salat dan zakat yang benar. Misalnya salatnya tidak pakai ruku dan zakatnya itu tidak dengan cara yang cocok dengan zakat Islam. Mongko dadi den perintahi ahlul kitab kabeh kapure salat lan zakat. Karena itu maka mereka diperintah untuk salat dan zakat. Senajan wis ngelakoni salat lan zakat cara saringate Taurat. Krana saringat Taurat wis mansuh sebab temurune Quran lan iki ayat aweh weruh setuhune salat berjamaah iku makmurun biha. Jadi mereka diperintah, ahlul kitab itu diperintah untuk salat dan zakat meskipun mereka sudah salat dan zakat menurut cara syariatnya Taurat, karena syariat Taurat itu sudah dimansuh ya, dihapus atau jadi ayat kalau ada hukum yang ada dua hukum, yang satu lebih dulu satu kemudian, maka yang hukumnya lebih dulu itu dibatalkan karena adanya hukum yang kemudian. Jadi Taurat itu dimansuh atau dihapus karena turunnya Al-Quran. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu diperintahkan ya. Utawi mutlake amar iku anutuhaken amar wajib nuli sulaya para ulama ana ingkang ngarani wajib kifayah, ana ingkang ngarani wajib aini. Wos ngendika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalam fadilah berjamaah kelawan kacek 17 derajat kelawan salate wong kang munfarid. Amar atau perintah tadi kan bahwa salat berjamaah itu diperintahkan. Nah, perintah itu perintah yang mutlak yang tidak ada pembatasan itu menunjukkan wajib. Lalu para ulama berpendapat mengenai apakah wajibnya salat berjamaah itu wajib kifayah atau wajib aini. Nah, Nabi Muhammad SAW sudah menyebutkan fadilahnya berjamaah dengan melebihi 27 derajat daripada sholat orang yang sendirian, dari sholat sendirian. Makna al-isyari, artine wajib ing atase menungso arep ngelanggengaken salate lan ngelanggengaken zakate. Mana isyaratnya bahwa manusia itu wajib melanggengkan ya, terus-menerus melakukan salat dan zakat. Tegese arep muraqabatal qulub, ngadep ana ing ngarepe bendarane lan arep bersihaken hatine saking demen lan tama ing dalam donya. Maksudnya adalah maksud melanggengkan salat dan melanggengkan zakat itu adalah hatinya terus muraqabah ya, mengintai-intai, artinya mengusahakan terus menghadap
di hadapan tuannya dan membersihkan hatinya dari kecintaan serta ketamaan kepada dunia. Ya, muraqabah itu artinya ya terus memperhatikan, mungkin begitu ya. Terus memperhatikan muraqabah apa? Muraqabah di depan Allah, memperhatikan apa yang dilakukan oleh Allah terhadap diri kita. Apa doanya diterima ataukah ibadahnya sudah ikhlas dan seterusnya. Meskipun muraqabatullah, tapi pada hakikatnya yang diperhatikan itu adalah ibadahnya sendiri atau hatinya sendiri. Mongko ikulah artinya salat lan arep anduweni pakerti ingkang bagus, aja gawe larani makhluk lan aja gawe susahi makhluk. Itulah arti dari salat, yaitu tidak berperilaku yang bagus serta tidak menyakiti makhluk serta tidak membuat susah makhluk. Mongko ikulah artinya zakat. Jadi kalau sholat itu artinya berbuat yang bagus, sedangkan tidak tamak kepada dunia dan seterusnya. Kalau zakat itu maksudnya adalah dalam hubungan dengan sesama, berbuat yang bagus kepada orang, kepada makhluk yang lain, dan juga tidak membuat sakit atau susahnya makhluk. Mongko ikulah artinya zakat. Itulah zakat. Lan ojo pisan-pisan rumongso anduweni amal soleh. Sama sekali jangan merasa bahwa mempunyai amal soleh. Lan ojo pisan-pisan amrih masibullah utawa demen masibullah. Mongko ikulah artinya solat lan zakat. Nah, kalau digabung solat dan zakat, itu artinya adalah jangan merasa punya amal yang baik dan jangan mencari yang selain Allah dan mencintai yang selain Allah. Maka itulah arti dari solat dan zakat secara gabungannya. Lan nuli podo tawaduk sira kabeh lan andhap asor sira kabeh kaya kelakuane para muttaqin. Dan jadilah kalian ini rendah hati, ya, tawaduk ya, dan tawaduk merendahkan diri dan rendah hati sebagaimana tindakan dari para muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan jangan kalian lan ojo pisan-pisan ngajeni sira kabeh ing awakira krana arah amrih hak Subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah kalian sama sekali menganggap diri itu berharga gitu. Jangan menganggap gitu dirinya berharga karena ingin mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan merasa dirinya itu tinggi, mulia dan seterusnya. Bahwa meninggalkan hal-hal yang tidak baik itu iya, tapi jangan merasa sudah berharga, sudah tinggi derajatnya dan seterusnya. Mongko keri-keri adawuh Subhanahu wa ta'ala halimu khotob marang ulama ya ahlul kitab utawa kepalane. Ujari ba'dul ulama mukhotob umumul muslimin. Qala ta'ala. Maka lalu Allah berfirman dengan mukhotob dengan ditujukan firman-Nya itu kepada para ulamanya ahlul kitab atau kepala ahlul kitab. Tapi menurut sebagian ulama bahwa yang dituju adalah orang muslim pada umumnya. Atamurun nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala taqilun. Ana ta padha perintah sira kabeh ngalim ing menungso sira padha perintahi kelawan nglakoni taat lan iman kelawan Quran lan kelawan Nabi Muhammad ing hale sira kabeh padha tinggal ing awakira ora padha gawe ngamal kang manfaat ing awakira ketungkul mituturi liyanira kapurih nglakoni bir ing hale sira kabeh wis maca kitab Taurat ing dalem jerone Taurat iku pira-pira ancam marang wong kang ngucap kang ora cocok kelawan kelakuanira.
apakah kalian memerintahkan wahai alim, wahai orang yang tahu, kepada manusia kamu perintahi agar melakukan taat dan iman kepada Quran, kepada Nabi Muhammad, sedangkan kalian sendiri tidak melakukannya. Kalian melakukan tindakan tidak melakukan tindakan yang bermanfaat bagi diri kalian sendiri. Kalian sibuk menasihati orang lain agar melakukan kebajikan, tetapi kalian sendiri, padahal kalian membaca sendiri Taurat, tapi kalian tidak melakukan kebajikan itu. Di dalam Taurat itu terdapat banyak ancaman bagi orang yang ucapannya tidak cocok dengan perbuatannya. Ya. Dene pengucapiro ora cocok kelawan ngamaliro, sedangkan perbuatan atau ucapan kalian itu tidak cocok dengan perbuatan kalian. Ini yang dicela. Jadi menyuruh orang tetapi tidak melakukannya. Yakni artine setuhune iki ayat asale temurun marang ulamane Yahudi kang perintah marang kerabat-kerabate utawa kancane kapurih iman kelawan Quran lan iman kelawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utawa perintah kapurih ngelakoni salat lan zakat ing hale dheweke dhewe ora pisan-pisan gelem nglakoni lan padha lali awake ketungkul mituturi ini mestinya. Ketungkul mituturi wong kang liyane. Ya. Arti dari ayat tadi adalah bahwa ayat ini asalnya turun atau sebab nuzulnya itu adalah turun dalam kaitan dengan ulama Yahudi yang menyuruh kerabat dan kawan-kawannya untuk beriman kepada Quran dan kepada Nabi Muhammad SAW, atau merintah agar mereka melakukan sholat atau zakat, padahal ulama itu sendiri sama sekali tidak mau melakukan dan lupa terhadap dirinya sendiri. Mereka sibuk memberi nasihat kepada orang lain. Ing hale wis ngerti maca Taurat setuhune wong kang perintah orang nglakoni dhewe iku gedhe dosane. Padahal mereka sudah membaca di dalam kitab Taurat bahwa orang yang memerintahkan sesuatu tapi yang baik tapi tidak mau melakukannya itu dosa besar, ya. Itu sudah tahu seperti itu, tapi mereka tidak melaksanakannya. Setuhune iki ayat umum umat Muhammad ya mengkono wis kasebut ing dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika den tekaaken besok dina kiamat kelawan suwiji wong lanang moko nuli den jeguraken ing dalam neraka mongko melet-melet waduke mongko den ubeng-ubengaken ing dalam jahanam kaya dene himar giling-gilingan gandum mongko padha ngepung madhep marang iku wong sapa wong neraka hale padha takon ya fulan punapa kok sira kaya mengkono ana ta ora sira ana ta ora sira yen ana wong donya kok ahlu amar ma'ruf la nyegah gawe ala. Sesungguhnya ayat ini bukan hanya ditujukan kepada Bani Israel, tapi juga kepada umat Muhammad. Sudah disebut di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, nanti di hari kiamat akan didatangkan seseorang laki-laki, lalu dia dimasukkan ke neraka sehingga perutnya ini terbuka. Lalu dia dibawa keliling neraka jahanam seperti himar giling, berjalan berputar terus. Maka lalu penghuni neraka itu
berkerumun mendekatinya dan bertanya, "Wahai fulan, kenapa kamu begitu? Bukankah kamu dulu waktu di dunia itu ahli mengajak kebaikan dan mencegah ketidakbaikan?" Mongko ngucap iku menungso, "Naam, ingsun lamun gawe becik tetapi ingsun orang nglakoni becik, lan nyegah ingsun mungkin ini ada yang salah ya. Naam, ingsun ngajak mungkin ini. Naam, ingsun ngajak gawe becik tetapi ingsun orang nglakoni becik, lan nyegah ingsun gawe ala lan nglakoni ingsun ing ala." Betul kata orang itu, dulu saya mengajak orang untuk berbuat baik, tetapi aku tidak melakukan kebaikan. Serta aku mencegah berbuat keburukan, tetapi aku justru melakukannya. Lan ngandika malih Kanjeng Nabi ningali ingsun wengine Mi'raj ing pira-pira wong lanang kang den gunting ilate kelawan gunting neraka. Mongko takon ingsun marang malaikat Jibril, "Sinten punika ya Jibril?" Mongko ngendika malaikat, "Puniku khatib ipun umat ngandika kang perintah-perintah ing manungsa kelawan nglakoni bener lan ihsan. Dheweke dhewe padha lali ing awake wa hum yajrunal kitab afala taqilun." Utawi misale wong kang ma'ruf, wong kang amar ma'ruf, hale orang ngamal dhewe iku kaya misale colok madangi wong liyane awake dhewe kobong, awake dhewe gosong. Nabi Muhammad SAW bersabda di tempat lain, pada waktu Mi'raj, pada malam Mi'raj, aku melihat banyak laki-laki yang digunting lidahnya dengan gunting neraka. Maka aku bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapa itu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah para khotib, ya, para penceramah dari umatmu, dari umat Tuhan, ya, yang memerintah orang lain untuk melakukan kebenaran dan kebajikan dan kebaikan, tetapi dia sendiri lupa akan dirinya. Padahal mereka itu membaca kitab. Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak menggunakan akal?" Perumpamaan dari orang yang amar ma'ruf tetapi orang yang menyuruh berbuat baik tetapi dia sendiri tidak, itu seperti seperti suluh, seperti obor yang menerangi orang lain sementara dia sendiri itu gosong, ya, sementara dia sendiri itu terbakar, ya. Demikian, mungkin kita berhenti sampai di sini. Kurang lebihnya minta maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.